Suatu hari, Habil keluar mengembalakan kambingnya seperti biasa. Sementara dari kejauhan, dua mata Qabil terus mengawasinya. Ketika Habil larut dalam pekerjaannya, Qabil tiba-tiba datang dari arah belakang dengan membawa sebongkah batu besar. Tanpa basa-basi, Qabil pun memukulkan batu besar itu kepada Habil hingga darahnya mengucur deras. Dan seketika Habil pun meninggal dunia. Setan pun menyembul keluar sambil tertawa. Setan pun telah berhasil memulai babak baru dalam peperangannya melawan Nabi Adam alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah. Allah mudahkan segala urusan serta Allah lancarkan rezeki sahabat. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari lalu, kita telah membahas kisah perjalanan hidup Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa di muka bumi. Kali ini, kita akan melanjutkan kisah pada bagian kedua tentang perjalanan hidup Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Setelah anak-anaknya tumbuh besar, mereka pun membantu Nabi Adam alaihissalam melaksanakan pekerjaannya. Qabil memilih bidang pertanian. Ia pun menggarap sawah, menanaminya dan merawatnya agar tanaman tumbuh dengan baik, supaya dapat dipanen dan hasilnya untuk makan keluarga. Sedangkan Habil memilih bidang peternakan. Ia menggembala kambing dan hewan ternak lainnya di padang rumput yang luas. Air susunya dapat mereka minum, dagingnya dapat mereka makan, dan bulu-bulunya dapat mereka jadikan sebagai perabot rumah tangga, pakaian atau sebagai penutup. Lalu Iklimia dan Labuda, mereka berdua tinggal di rumah membantu Hawa menyelesaikan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga. Suatu hari, saat senja mulai hilang di ufuk barat, seluruh anggota keluarga berkumpul di ruang makan. Semua orang mulai menyantap makanan masing-masing, kecuali Habil dan Qabil. Mereka justru sibuk mencuri-curi pandang ke arah Iklimia. Tatapan mereka yang mencuri-curi pandang akhirnya diketahui oleh Iklimia. Nabi Adam alaihissalam menyadari akan hal itu. Ia merasa Qabil dan Habil kini sudah tumbuh dewasa dan pantas untuk menikah. Ia juga berkewajiban untuk menikahkan keduanya. Akan tetapi, karena di muka bumi ini tidak ada orang lain selain mereka, maka syariat dan ajaran agama Nabi Adam alaihissalam pada waktu itu membolehkan menikahkan saudara laki-laki dengan saudara perempuannya sendiri, dengan syarat menikahkan dengan saudari yang bukan kembarannya. Dengan begitu, berarti Qabil menikah dengan Labuda, saudari kembar Habil, sedangkan Habil menikah dengan Iklimia, saudari kembar Qabil. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berniat menyampaikan rencana pernikahan itu kepada kedua putranya setelah selesai makan. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan anak-anaknya selesai makan, ia berkata sembari tersenyum kepada keduanya, "Sudah tiba waktunya. Kami ingin melihat anak-anakku bersama cucu-cucuku. Untuk itu, menikahlah kalian berdua, wahai Qabil dan Habil." Mendengar ucapan Nabi Adam alaihissalam, keduanya pun merasa senang. Di lain pihak, kedua anak Nabi Adam alaihissalam tersipu malu hingga wajah keduanya merona. Nabi Adam alaihissalam kemudian melanjutkan perkataannya, "Qabil, menikahlah kamu dengan Labuda, dan Habil,
menikahlah kamu dengan Iklimiyah." Nabi Adam alaihissalam lalu menenangkan putranya yang marah. Ia berkata, "Qabil, sesungguhnya Allah telah mengharamkan Iklimiyah atas kamu. Iklimiyah itu hanya boleh dinikahi oleh Habil. Untuk itu taatilah perintah Allah subhanahu ta'ala." Qabil berkata, "Tidak wahai ayah, aku hanya akan menuruti diriku sendiri. Iklimiyah buat Qabil, bukan buat Habil." Qabil harus menikah dengan Labudah. Itulah yang membuat Qabil merasakan ada api berkobar dalam dada dan hatinya. Ia kemudian memandang Iklimiyah yang saat itu terlihat jauh lebih cantik daripada biasanya. Ia seperti mentari yang menyinari gelapnya malam. Qabil sama sekali tidak sadar bahwa musuhnya lah yang telah menyalakan api itu dalam dada dan hatinya, dan itu adalah setan. Lalu Qabil keluar rumah dengan memendam amarah yang menyesakkan dadanya. Ia berjalan dengan kepala tertunduk. Langkahnya gontai tak tentu arah. Ia tidak tahu hendak pergi kemana. Dalam pikirannya hanya ada Iklimiyah, Iklimiyah, dan Iklimiyah. Setan melihat Qabil sebagai sasaran empuk baginya. Ia menggodanya dan menyusup ke dalam relung hatinya seraya berbisik, "Habil, penggembala yang tidak perlu susah payah untuk menyelesaikan pekerjaannya, tapi dia bisa mendapatkan Iklimiyah. Padahal kamu, wahai Qabil, seorang petani yang harus bangun pagi-pagi untuk merawat tanah, membajaknya, memanen tanamannya, mengupas hingga memilihnya. Setelah semua yang telah kamu lakukan, kamu hanya dinikahkan dengan Labudah yang seperti itu rupanya. Ini benar-benar tidak adil." Qabil lupa bahwa semua pekerjaan pasti melelahkan. Pengembala kambing juga telah mengembalakan kambingnya, sebab dialah yang harus menjaganya dari ancaman serigala, mengobati bila ada yang sakit, memberi makan dan minum serta memeliharanya. Akan tetapi bisikan nafsu sudah sedemikian kuat menguasai Qabil. Ia bahkan sampai bersumpah, "Apapun yang terjadi, Iklimiyah harus menjadi milikku." Qabil pun kembali ke rumah dan mendapati kedua orang tuanya terjaga dengan wajah yang dipenuhi roman kesedihan. Sungguh, setan telah mempengaruhi anaknya. Padahal Nabi Adam alaihissalam sama-sama mencintai Qabil dan Habil, putra kesayangannya, tanpa membedakan satu sama lain. Lalu Nabi Adam berkata, "Hai Qabil, persembahkan kurban atau apapun dari hasil tanamanmu untuk Allah subhanahu ta'ala. Habil juga akan mempersembahkan hewan kurban dari kambing yang ia gembalakan. Siapapun nanti yang diterima persembahannya, ia yang berhak menjadi suami Iklimiyah." Keduanya menerima ide itu dan bersiap-siap mempersembahkan kurban masing-masing kepada Allah subhanahu ta'ala. Adapun Nabi Adam alaihissalam, karena pada waktu itu untuk ibadah haji telah tiba, ia pun pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf di sana. Ia meninggalkan negeri India menuju Makkah ketika kedua putranya Qabil dan Habil menyiapkan diri masing-masing untuk mempersembahkan kurban untuk Allah subhanahu ta'ala. Adapun tanda-tanda Allah subhanahu ta'ala menerima kurban seseorang ialah kurban tersebut dilahap oleh api berwarna putih yang turun dari langit. Namun bila kurban tersebut tidak diterima, maka tandanya ialah kurban tersebut masih tetap utuh atau tidak dilahap api hingga akhirnya membusuk. Tidak ada seorang pun manusia, hewan ataupun burung yang mendekatinya. Lain halnya dengan Qabil yang hanya mencintai diri sendiri. Ia pergi ke ladangnya lalu memilih biji-bijian dan hasil panennya yang paling jelek untuk ia persembahkan kepada Rabb-nya. Maka tidak mungkin ia memberikan kepada orang lain selain harta yang paling jelek yang ia miliki. Qabil dan Habil lantas meletakkan kurban masing-masing di atas puncak gunung untuk kemudian menanti putusan Allah subhanahu ta'ala terhadap keduanya. Waktu pun terus berlalu. Habil yakin kurbannya pasti diterima oleh Allah, sementara Qabil
ia hanya bisa menghibur diri sendiri dengan berdusta bahwa dialah yang bakal keluar sebagai pemenangnya. Sebenarnya, sejak awal hasilnya sudah bisa ditebak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima persembahan kurban dari Habil. Ketika itu, api berwarna putih turun menukik dari langit bagaikan tombak yang mengetahui dengan pasti sasarannya. Api itu kemudian dengan cepat menyambar kurban Habil. Ia pun tersungkur sujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kurban Qabil yang zalim masih tetap ada dan Allah tidak berkenan menerimanya. Setan pun segera mendatangi Qabil dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dan dari hadapannya. Ia berteriak, "Iklimia sudah terlepas dari tanganmu, wahai Qabil." Nabi Adam alaihissalam telah berdoa kepada Rabb-Nya, memohon agar berkenan menerima kurban Habil yang meninggalkanmu sendirian. Untuk itu, lakukanlah sesuatu, wahai Qabil, kata setan. Seketika itu, Qabil berteriak di muka Habil, "Sungguh, aku pasti akan membunuhmu, wahai Habil." Habil menjawab ancaman saudaranya dengan tenang, "Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam. Sesungguhnya, aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim." Kemudian Habil pun meninggalkan Qabil. Secara fisik, Qabil lebih kuat dibandingkan dengan Habil. Hanya saja, Habil tidak mau tunduk pada setan dan tidak mau mendengar ajakannya, sehingga ia tidak akan mau menyakiti saudaranya sendiri, sekalipun yang menjadi taruhannya adalah umur dan nyawanya sendiri. Pikiran-pikiran jahat terus masuk ke dalam kepala Qabil, seperti gelombang nan tinggi di tengah lautan yang gelap gulita. Sudah tidak ada cara lagi, karena Habil akan segera menikahi Iklimia. Qabil kemudian berjalan di muka bumi dalam keadaan bingung, hingga tanpa dirasa kedua kakinya telah membawanya sampai di rumah. Malam itu, ia tidak dapat tidur dan menganggap bahwa langit dan bumi bersekongkol memusuhinya dan berpihak kepada Habil. Setan benar-benar telah merasuk dan mempermainkan pikirannya, tak ubahnya seorang anak kecil yang memainkan sebuah bola. Malam pun terus berlalu hingga paginya, sementara Qabil tetap pada pendiriannya. "Sungguh, aku pasti akan membunuhmu, wahai Habil." Suatu hari, Habil keluar mengembalakan kambingnya seperti biasa. Sementara dari kejauhan, dua mata Qabil terus mengawasinya. Ketika Habil larut dalam pekerjaannya, Qabil tiba-tiba datang dari arah belakang dengan membawa sebongkah batu besar. Tanpa basa-basi, Qabil pun memukulkan batu besar itu kepada Habil hingga darahnya mengucur deras, dan seketika Habil pun meninggal dunia. Setan pun menyembul keluar sambil tertawa. Setan pun telah berhasil memulai babak baru dalam peperangannya melawan Nabi Adam alaihissalam. Pertama, setan pun berhasil mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa dari surga. Dan sekarang, setan telah berhasil menyaksikan anak Adam membunuh saudaranya sendiri. Selang beberapa saat kemudian, Qabil terpaku di depan jasad saudaranya yang telah mati. Tanpa tahu apa yang mesti ia perbuat, ia kemudian memanggul jasad saudaranya dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Tak kala ia merasa letih, tiba-tiba saja ia melihat dua ekor burung gagak yang sedang bertarung hingga salah satu dari keduanya membunuh lawannya.
Tak lama, gagak yang berhasil membunuh lawannya itu pun menggali tanah untuk menguburkan mayat gagak yang terbunuh ke dalamnya. Seketika Qabil sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan 2 burung gagak tersebut kepadanya untuk mengajarinya. Ia pun menangis sambil berkata, "Oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Qabil pun bergegas menggali tanah dan meletakkan jasad saudaranya di sana. Kuburan itu pun merupakan kuburan pertama yang ada di muka bumi. Kuburan untuk orang-orang yang pertama kali menjadi korban pembunuhan dan digali oleh orang yang pertama melakukan pembunuhan di muka bumi. Hari-hari pun telah berlalu. Nabi Adam alaihissalam kembali dari haji dan mendapati salah satu anaknya dibunuh oleh saudaranya sendiri. Bumi mendadak tidak mau menyerap darah Habil. Tumbuh-tumbuhan mendadak mengeluarkan duri padahal sebelumnya tidak. Dan hewan-hewan pun juga lari dari manusia setelah terjadi tindak kejahatan yang sangat tercela itu. Dan benarlah, sungguh balasan itu selalu sesuai dengan dosa yang diperbuat. Qabil pada akhirnya juga dibunuh oleh salah seorang dari anaknya sendiri. Dan selanjutnya, setiap ada tindak pembunuhan, maka dosa pembunuhnya juga ditimpakan kepada Qabil, sebab dialah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi ini. Adapun Nabi Adam alaihissalam, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya karunia anak yang diberkahi, yaitu Syed alaihissalam, yang dalam riwayat dikatakan kelak ia akan menjadi seorang nabi, namun tidak termasuk ke dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27 hingga 31 yang artinya, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Ia Qabil berkata, 'Sungguh aku pasti membunuhmu, Habil.' Dia Habil pun berkata, 'Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim.' Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya sendiri. Kemudian dia pun benar-benar membunuh Habil. Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah dan diperlihatkan kepadanya Habil bagaimana dia harus menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, 'Oh celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu, sehingga aku dapat menguburkan jasad saudaraku ini.' Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Syafar rahimakumullah, demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya tentang perjalanan kisah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa di muka bumi, serta kisah Qabil dan Habil. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di bahasan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.